When you have wisdom, you have everything. Jika Anda memiliki hikmat, Anda memiliki segalanya. Wisdom is the ability to discern right from wrong. Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Pribadi yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Tahu apa yang harus dikatakan, apa yang tidak perlu dikatakan. Tahu kapan bertindak dan bagaimana melakukannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya awal tahun 90-an, ada seorang anak muda yang bersiap meninggalkan rumah untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, memperhatikan hal tersebut, sang ayah membuat beberapa catatan. Dia menulis dalam sebuah buku kecil, catatan-catatan untuk menolong anaknya dalam proses belajar menjadi semakin dewasa. Buku kecil itu ya buku kecil. Kalimat-kalimat itu berisi nasihat-nasihat pendek seperti, misalnya, pada waktu engkau mandi, bernyanyilah waktu engkau mandi. Waktu kau berbicara dengan seseorang, tataplah matanya. Waktu kau menjabat tangan, jabatlah tangan dengan kuat. Dan ucapkan banyak terima kasih. Sudah kata-kata nasihat seperti itu adalah yang dia sampaikan, yang dituliskan dalam buku kecilnya. Menariknya adalah, buku itu kemudian diterbitkan dengan judul Life's Little Instruction Book. Waktu diterbitkan, terjual jutaan kopi. Menjadi New York Times bestseller dari tahun 1991 sampai dengan 1994. Selama 4 tahun berturut-turut. Tidak heran kalau penulisnya, H. Jackson Brown, menjadi penulis populer, penulis inspiratif populer, sampai dengan hari ini menuliskan banyak buku lainnya. Pertanyaannya, mengapa buku tersebut sangat populer? Padahal buku pendek, kalimat pendek. Karena ini kebenarannya, semua orang membutuhkan wisdom. Semua orang membutuhkan nasihat untuk membangun kehidupan yang baik. Saya ingat sekali waktu Faith, anak kami, pertama kali dia pergi ke sekolah, tahun 2013 tuh. Sangat imut, kita dandanin 2 kuncit, dia siap-siap pergi ke sekolah di Singapura. Saya memberikan pesan kepada dia, saya dan istri memberikan pesan kepada Faith. Yang pertama, have fun, enjoy. Jadi pergi ke sekolah itu have fun, bersenang-senanglah, enjoy. Waktunya bermain dengan teman-teman. Yang kedua, be honest. Jadilah jujur, apapun yang kamu lakukan, jujur, nggak perlu bohong. Yang ketiga adalah be kind. Dengan siapapun bermainlah, jangan pilih-pilih teman. Mainlah dengan temanmu yang Chinese, yang Malay, yang Indian, siapapun itu. Yang boleh main dengan siapapun. Kalau ada seorang temanmu yang tidak punya teman bermain, mainlah dengan dia yang kesepian. Dan dia pergi ke sekolah dengan modal tersebut. Sudah sampai hari ini, Faith menikmati hal yang sama. Kita selalu berkata, kemudian nasihat berikutnya kita katakan adalah, gak terlalu pusing soal nilai. Yang penting kamu enjoy sekolahnya. Gitu ya. Kalau kamu dapat nilai 0 pun, kalau kamu sudah belajar, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu dapat nilai 100 tanpa belajar sama sekali, tanpa usaha, papa mama bisa marah. Saudara, nasihat-nasihat seperti itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mengapa ini penting? Karena semua orang membutuhkan hikmat dalam menjalani kehidupan. Nah, 3.000 tahun yang lalu, kira-kira 3.000 tahun yang lalu, Raja Salomo melakukan hal yang serupa. Dia mengkoleksi kumpulan nasihat, dia mengkoleksi kumpulan hikmat dari pengalaman hidupnya untuk diberikan kepada anaknya. To pass it down. Untuk menolong anak-anaknya, generasi berikutnya, menemukan hikmat dan didikan, dan untuk mendapatkan kepandaian. Amsal 1, ayat 1 sampai dengan 3, kita akan tahu itu alasannya. Nah, demikianlah kemudian kitab Amsal menjadi buku hikmat yang original sebenarnya. Buku nasihat yang original. Isinya apa kitab Amsal? Isinya adalah koleksi nasihat, hikmat praktis dalam menjalani kehidupan. Dalam kalimat-kalimat yang short, yang pendek, dan memorable. Dan itu yang kita mau belajar hari ini. Kalau kita bertanya tentang hikmat, tentang kebijaksanaan, kenapa sih kita belajar dari kitab Amsal? Mungkin itu pertanyaan saudara. Kenapa sih harus Amsal? Karena legend has it. Salomo adalah pribadi paling bijaksana di muka bumi. Pribadi paling bijak yang pernah hidup, katanya. Cerita itu bermulai dari kapan? Bermula waktu Salomo masih sangat muda. Dikisahkan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, dikisahkan bagaimana suatu hari Tuhan menjumpai Salomo, menyatakan dirinya kepada Salomo melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada Salomo. Tuhan berkata kepada Salomo, Salomo, mintalah apa saja dan akan kuberikan kepadamu. Wow, luar biasa ya. Minta apa saja, kukasih. Saudara, Tuhan memberikan
kepada Salomo sebuah privilege yang luar biasa. Minta, aku kasih. Apa saja, aku kasih. Nah, apa jawabnya Salomo? Saudara, ini yang indah dari hatinya Salomo. Sederhananya apa yang Salomo katakan adalah, Lord, give me your wisdom. Lord, give me wisdom. Tuhan berikan kepadaku hikmat. Kita tahu ini dari mana? Dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lord, give me your wisdom. Saudara, hikmat yang Salomo minta bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk kenyamanan pribadinya. Tetapi apa? Untuk apa? Untuk memimpin umat Tuhan. Umat Tuhan yang dia pimpin. Dan dia meminta hikmat Tuhan bagaimana aku harus melakukannya. Dan dia mendapatkan hikmat tersebut untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Untuk bisa memutuskan perkara-perkara. Untuk bisa mengambil keputusan yang bukan saja yang baik, tapi terbaik. Dan permohonannya menunjukkan kerendahan hatinya juga di hadapan Tuhan. Seakan Salomo berkata, Lord, without you, I can't. Tanpa engkau, tanpa hikmatmu, aku tidak bisa. Maka demikianlah Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tuhan memberikan apa yang Salomo minta. Dan Salomo menghidupi hal tersebut sepanjang hidupnya. Dia hidup, dikenal sampai dengan hari ini sebagai pribadi paling bijaksana yang pernah hidup. Lalu kemudian di akhir hidupnya, Salomo menuliskan koleksi hikmatnya. Menjadi nasihat-nasihat praktis, menjadi kitab Amsal. Kitab yang kita miliki hari ini. Dan dari Amsal kita tahu, dari pengalaman Salomo kita tahu, dari apa yang Salomo minta kepada Tuhan kita tahu satu hal. Ada satu kebenaran yang kita perlu ketahui. When you have wisdom, you have everything. Jika Anda memiliki hikmat, Anda memiliki segalanya. Apa sih wisdom itu? Apa sih bijak? Wisdom is the ability to discern right from wrong. To make good and best decisions. Secara umum, hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Pribadi yang penuh hikmat oleh sebab itu adalah pribadi yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Pribadi yang bijak tahu apa yang harus dikatakan, apa yang tidak perlu dikatakan. Pribadi yang bijak tahu kapan bertindak dan bagaimana melakukannya. Itu adalah orang yang bijaksana. Sebab sekali lagi kita ulang. Wisdom is the ability to make good decisions. If you know the right thing, you're smart, you're intelligent. But if you know the right thing and choose to do it, you are wise. Jika Anda tahu apa yang benar, Anda adalah orang yang pintar. Tetapi jika Anda tahu apa yang benar dan melakukannya, Anda adalah orang yang bijaksana. If you have wisdom, you have everything. Dalam praktis sehari-hari, itu berarti kalau Anda punya hikmat, Anda bukan cuma bisa nyari uang. Kalau kita punya hikmat, kita bukan cuma sekedar bisa dan pintar nyari duit, tapi kita pintar mengelola uang kita, harta kita. Itu orang berhikmat. If you have wisdom, kalau Anda punya hikmat, kita akan lebih jauh dari masalah. Kalau kita punya hikmat, kita akan tahu bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadi generasi baru yang hebat buat Tuhan. Kalau kita punya hikmat, kita bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa penyesalan karena hal itu lewat sama sekali tidak produktif. Kalau kita punya hikmat, kita tidak akan menghabiskan waktu kita nggak berguna hanya dengan scrolling, browsing, Instagram, TikTok, dan semua hal yang lain yang tidak berguna. Kalau kita punya hikmat, kita bisa tidur malam tanpa penyesalan, kita bisa memiliki segalanya. Itu yang Salomo mengerti, itu yang Salomo teladankan. Kalau demikian, mungkin pertanyaan berikutnya untuk kita jawab adalah, dari mana kita beroleh hikmat? Where do we get wisdom? Saudara, belajar dari Salomo, kita tahu hikmat terbaik adalah
hikmat dari surga. Heavenly wisdom. God's wisdom. Hikmat Tuhan. Kenapa harus hikmat Tuhan untuk membangun kehidupan? Mengapa penting bertumbuh dalam hikmat Tuhan? Ini tema kita hari ini. Bertumbuh, flourishing in God's wisdom. Kenapa penting? Karena Alkitab memberi kepada kita gambaran betapa rapuhnya hikmat manusia. Betapa terbatasnya hikmat manusia. Amsal 14 ayat 12 memberikan kepada kita satu petunjuk. Amsal 14 ayat 12 berkata demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita berpikir jalan ini baik. Kita berpikir ini bisnis yang bagus. Kita berpikir ini saham yang baik, perusahaan yang baik untuk kita miliki. Lalu kita mengikuti insting kita. Mengikuti insting kita. Lalu kemudian apa yang kita hasilkan kemudian? Kita tahu dari pengalaman. Mengikuti insting alami kita memberikan pada kita banyak penyesalan. Tidak semua berarti insting natural kita akan membawa kita pasti salah, enggak. Tapi kebanyakan kalau kita impulsif, mengikuti dorongan hati kita cenderung melakukan banyak hal yang bodoh. Kenapa demikian? Karena kemanusiaan kita dengan natur dosanya tidak punya kecenderungan untuk bergerak pada kebenaran. Saya ulang sekali lagi, natur dosa di dalam kita tidak memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah kebenaran. Kemanusiaan kita cenderung mendorong kita melakukan hal-hal yang bodoh. Dari pengalaman kita tahu. Ada banyak penyesalan dalam hidup karena kita terlalu impulsif. Insting, hati nurani, moral kompas kita yang berada di bawah dunia ini, menurut dunia ini, berada di bawah kutuk dosa. Itu alasan mengapa banyak jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Nyatanya membawa penyesalan. Karena hikmat manusia terbatas. Hikmat kita tidak secara natural mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Apa yang kita perlukan? Hikmat Tuhan. Kitab Amsal mengajarkan bagaimana caranya hidup dengan bijak. Dan bagaimana tahu dan menghidupnya dalam keseharian kita. Dalam kitab Amsal tidak ada bahasa teologi yang abstrak. Tidak ada pemikiran filosofi yang berat. Tidak ada urutan-urutan yang harus diikuti langkah per langkah. Kamu lakukan ini, baru kamu lakukan ini. Setelah 3, setelah 2, setelah poin 2, baru poin 3, dan seterusnya. Baru membangun kehidupan orang yang penuh. Nggak ada. Di dalam kitab Amsal, hanya ayat per ayat. Hikmat praktis yang dilakukan, yang diberikan untuk menolong kita. Untuk membedakan yang baik dan buruk, yang benar salah. Untuk mengambil keputusan terbaik. Membangun kehidupan di berbagai bidang kehidupan. Dan ini mengapa alasan kita belajar kitab Amsal. Kalau kita mau bertumbuh di dalam hikmat Tuhan, kita mulai dari Amsal. Nah sekarang mari kita baca Amsal pasal 1. Ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk memberikan kepada kita kejelasan lebih jelas lagi, untuk alasan apa Salomo menuliskan buku ini. Untuk alasan apa Salomo menuliskan koleksi hikmatnya kepada generasi berikutnya. Amsal pasal yang pertama, ayat kedua, sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Aku menuliskan ini, tanda petik dari Salomo, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Aku menuliskan kitab Amsal ini untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Ini adalah buku untuk orang tak berpengalaman. Ini adalah buku untuk memberikan pengetahuan, memberikan kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat yang kelima. Bahkan, ini juga adalah buku untuk orang bijak. Kalau orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Memperhatikan kitab Amsal, orang bijak akan menambah ilmunya. Dan orang-orang yang berpengetahuan memperoleh bahan pertimbangan. Jadi ini adalah buku untuk semua orang. Ini adalah nasihat untuk segala jenis orang. Ayat yang keenam. Untuk mengerti Amsal dan ibarat, untuk mengerti perkataan dan teka-teki orang bijak. Ini tujuannya Amsal dituliskan. Ayat yang ke-7, ini ayat kuncinya yang kita mau perhatikan hari ini.
Ayat yang ketujuh memberikan kepada kita petunjuk. Basic dari semua hikmat. Ayat 7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Memang, saudara, kalau kita perhatikan Amsal itu berisi nasihat praktis. Terdengar sangat sehari-hari. Tetapi, semuanya didasarkan punya satu basic. Kita mau belajar tentang dari Amsal 31 misalnya. Menjadi wanita, menjadi istri yang bijaksana. Yang lebih berharga dari permata. Basicnya adalah Amsal pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Apapun yang kita belajar, bagaimana menjadi orang tua, mendidik anak-anak. Bagaimana anak-anak hormat kepada orang tua. Bagaimana membangun kehidupan yang baik. Ya, itu semua di dalam kitab Amsal, akarnya ada di Amsal pasal yang pertama yang ketujuh. Di sana dikatakan ini dasar prinsip krusialnya. Hikmat sejati mengalir dari takut akan Tuhan. Ini basic, ini core, ini foundation. If we want to be a truly wise person, we must begin with this simple truth. Kalau kita betulan mau jadi orang yang bijaksana, dan orang bijak akan mampu memiliki semuanya katanya, kita harus mulai dari hal yang sangat basic. Apa itu? Bahwa God is God, we are not. Tuhan adalah Tuhan, kita bukan. God is the source of truth and wisdom, we are not. I am not. Tuhan adalah sumber dari hikmat dan pengetahuan. Aku bukan sumber hikmat dan pengetahuan. Kita semua bergantung kepada Tuhan. God is the source of life. God is the author and the sustainer of our life. We are not. Semua yang kita miliki dalam kehidupan adalah dari Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang Amsal pasal yang pertama ayat 7 ajarkan kepada kita. All true wisdom begins from here. Semua hikmat berangkat dari pemahaman bahwa Tuhan adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang adil, dan mengenal kebenaran Tuhan. Kita kenal kebenaran Tuhan bahwa Dia kudus, dan di sisi yang lain, kita sadar betapa lemah, betapa kecil, betapa bodohnya diri kita. Kita mengakui bahwa kita jauh dari standar Tuhan, jauh dari standar kekudusan. Kita mengakui bahwa tanpa Tuhan tidak ada hukum moral yang akan menolong kita berjumpa kepada true wisdom. Humility pada akhirnya, kita belajar humility is fundamental to the fear of the Lord. Kerendahan hati adalah sesuatu yang fundamental untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang bodoh berkata, saya cukup pintar, saya tahu saya nggak perlu nasihat. Orang bodoh berkata, saya nggak perlu dikoreksi, urus saja urusanmu sendiri, mind your own business. Ini orang bodoh, itu hidupnya gini. Ini ekspresinya orang bodoh. Tapi orang bijak punya ekspresi yang berbeda. Orang bijak berkata, Tuhan, Kau adalah Allah yang maha kuasa. Kau Allah yang besar, aku adalah pribadi yang kecil. Aku nggak bisa apa-apa. Aku perlu Kau Tuhan, Lord, show me the way. Orang bijak hidup dengan bergantung kerendahan hati, bergantung kepada Tuhan. So di dunia hari ini kita mungkin berkata, tapi Pak, di dunia ada orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak percaya Yesus. Tapi mereka hidupnya itu baik banget. Tidak takut akan Tuhan, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan juga. Tapi mereka adalah orang-orang yang lebih kudus dibanding kita kayaknya. Mereka lebih mudah memberi kepada orang yang susah. Mereka lebih mudah hati tergerak untuk membantu orang lain. Memberi sedekah lebih banyak. Dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya Yesus. Ada orang hidup kayaknya moralitasnya lebih baik. Ada orang yang menghidupi Amsal dari pasal pertama sampai dengan pasal 31. Tapi dia nggak percaya Tuhan dan tidak percaya Yesus. Tidak takut akan Tuhan, tidak percaya Yesus. Ada nggak orang yang begitu? Banyak. Itu adalah tipe orang yang bijak berkata-kata. Mereka berpengetahuan banyak. Gitu ya. Mereka punya standar moral yang bagus yang Amsal ajarkan. Mereka mendisiplin anak-anak mereka menjadi anak-anak yang hebat. Gitu ya. Mereka bermoral baik.
Anak-anak taat orang tua, mereka juga taat kepada orang tua. Mereka bekerja dengan kejujuran, mereka menjauhkan diri dari dosa seksual, mereka honest, mereka nggak pernah bohong, rajin bekerja. Overall, mereka melakukan semua yang Amsal ajarkan, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak percaya bahkan Tuhan itu ada, dan mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kan ada yang begitu? Ada. Tentu saja ada. Apakah itu salah? Salahnya di mana? Kalau salah, salahnya di sini. Orang-orang yang hidup sangat baik, dengan moral yang baik kelihatannya, tapi nggak takut akan Tuhan dan tidak percaya Yesus adalah seumpama orang yang hanya sibuk mendandani eksterior dirinya, tanpa membereskan kanker yang menggerogoti interior hidupnya. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang yang baik, dalam tanda petik, menurut ukuran dunia, tapi tidak takut akan Tuhan, tidak percaya Yesus, seperti orang yang sibuk mendandani eksterior tubuhnya, eksterior dirinya, tapi tidak tahu, tidak mengurus, tidak memperhatikan ada kanker yang menggerogoti interior hidupnya. Ini adalah tipe orang yang sangat memperhatikan penampilannya, dia menghabiskan banyak uang, banyak waktu untuk membuat penampilannya keren, dia memakai pakaian terbaik, pakai make up yang mahal, dia pakai produk-produk yang branded, tapi dia punya kanker spiritual yang mematikan, yang tidak dia bereskan. Apa gunanya? Apa gunanya? Itulah orang yang hidup dengan moralitas yang baik tanpa takut akan Tuhan. Apa gunanya? Sampai di sini kita sekarang mengerti kenapa Amsal beda dengan buku nasihat yang lain yang dunia berikan kepada kita. Karena begini, tujuan Amsal rupanya bukanlah untuk mendorong seorang bertumbuh menjadi orang dengan moralitas yang baik. Tujuan Amsal rupanya bukanlah untuk mendorong kita menjadi orang baik. Goal dari kitab Amsal bukanlah untuk membuat kita terlihat sebagai orang baik, orang keren di mata orang lain. Tujuan Amsal bukanlah untuk menjadikan kita kaya, sukses, berhasil. Goalnya Amsal bukan untuk menjadikan kita sebagai anggota masyarakat teladan. Bukan. Tujuan Amsal adalah untuk menjadikan kita pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ini goalnya Salomo. Ini yang membedakan Amsal dari buku nasihat yang lain yang dunia sekarang berikan banyak kepada kita. Tujuan kitab Amsal adalah untuk menolong kita bertumbuh semakin serupa Yesus. Kalau kita kembali tadi ke definisi hikmat, kita berjumpa dan kita ingat-ingat lagi, tadi kita sudah ngomong, wisdom, definisinya adalah the ability to discern right from wrong, to make good decisions. Tadi kita sudah belajar, hikmat adalah kemampuan membedakan yang benar dan salah untuk mengambil keputusan yang baik. Itu adalah generally speaking-nya, itu adalah umumnya. Namun dari Amsal pasal yang pertama, sekarang kita punya definisi yang lebih dalam, yang lebih biblical. Apa itu? Wisdom is seeing God saya ulang sekali lagi, wisdom is seeing who God is. Wisdom is seeing who God is, seeing how He rules the world, and respond accordingly. Wisdom is the ability to see reality as God does. Wisdom, hikmat, adalah kemampuan melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya. Wisdom, hikmat, adalah kemampuan untuk tahu bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia ini. Hikmat adalah kemampuan untuk meresponi apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan hikmat adalah kemampuan melihat realita yang Tuhan lihat. Oleh karena itulah, dua orang bisa kelihatan melakukan perbuatan yang baik, sama, tapi bisa berakhir di tempat berbeda. Satu di hidup kekal bersama dengan Tuhan, satu di api kekal. Yang membedakan adalah apa? Relasinya dengan Tuhan yang benar. Seorang yang baik tanpa relasi dengan Tuhan yang benar akan menemukan kesia-siaan. Kita sudah belajar sekarang bahwa dasar dari segala hikmat ilahi lahir dari takut akan Tuhan. Ada banyak buku memang. Sekarang kalau kita mau bertumbuh dalam hikmat, kalau kita mau bertumbuh jadi orang yang punya banyak pengetahuan,
Kalau kita mau bertumbuh jadi orang yang layak didengar nasihat kita oleh orang lain, tentu saja kita bisa banyak resource sekarang kan ya. Kita bisa punya banyak buku, kita bisa ikut banyak seminar, banyak webinar, kita bisa mendengar banyak podcast, banyak juga video teaching di YouTube. Banyak hal yang kita bisa belajar. Kita bisa belajar, kita bisa perhatikan sendiri-sendiri. Tetapi semua tidak berguna tanpa relasi yang benar dengan Tuhan yang benar. Itu yang Salomo katakan. Salomo di pasal pertama ayat yang ke-7, seakan-akan Salomo berkata demikian, well, aku akan memberikan padamu nasihat untuk membangun kehidupanmu. Kalau engkau mengikuti semua nasihat ini, engkau baik, engkau bijak, engkau pandai. Tetapi, first thing first, sebelum saya mulai, Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, perhatikan ini dulu. Yang kau perlukan adalah relasi dengan Tuhan yang benar. You need to have the right attitude before God. Itu yang Salomo katakan. We start on the path to wisdom by putting God first. Kita memulai jalan menuju hikmat dengan menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, yang terutama, yang tertinggi, yang sepatutnya. Hal terbaik, hal yang paling bijak yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah memberikan tempat yang layak buat Tuhan di dalam hidup kita. Dan waktu kita bicara tentang tempat yang layak, tentang Tuhan, di tempat pertama kita bicara tentang bagaimana relasi Anda dengan Yesus hari ini. Di mana tempat Yesus dalam hidupmu hari ini. Dimulai dari Kristuslah hikmat berdiam di dalam diri kita. Loh kok gitu? Kenapa di dalam Kristus, dalam pengenalan akan Kristus, kita akan punya hikmat dan pengetahuan? Karena Kolose pasal 2 yang ketiga menuliskan demikian. Perhatikan. Kolose pasal 2 yang ketiga. Sebab di dalam dialah, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Indah sekali bukan? Through the Bible, we understand one thing about wisdom. Sepanjang Alkitab, kita menemukan satu kebenaran lagi tentang hikmat Tuhan. Wisdom has a name. His name is Jesus. Hikmat punya nama. Namanya adalah Yesus. Yesus adalah kitab Amsal yang hidup. Yesus adalah teladan kita bagaimana membangun kehidupan keseharian. Yesus adalah kegenapan sempurna apa yang Amsal ajarkan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan melihat realita yang Tuhan lihat. Waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita melihat dunia dengan kacamata berbeda. Waktu kita mengenal Yesus, kita kenal Tuhan yang benar. Waktu kita kenal Yesus, kita tahu Dia adalah Tuhan yang benar. Bahwa Dia mengendalikan, Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala situasi tengah-tengah dunia ini. Dan bahwa Dia bekerja menurut rencananya. Dan Tuhan mengerti. Yesus mengerti. Karena Dia adalah Tuhan. Dia mengerti realita dunia ini. Apa yang terjadi, mengapa yang terjadi, untuk tujuan apa. Demikianlah hikmat dimulai dari pengenalan akan Yesus sejati. Oke? Saudara, dalam situasi dunia kita hari ini, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ketika kita berada di tengah pandemi, ketika realita yang kita lihat hanyalah kegelapan, kita perlu belajar untuk melihat realita yang Tuhan lihat. Kita perlu memohon hikmat Tuhan untuk menolong kita mengerti apa yang sedang terjadi. Di tengah pandemi kita perlu memohon hikmat Tuhan untuk menolong kita mengerti lebih tepatnya apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena kita semua melihat banyak kegelapan, bukan? Kita semua mengalami situasi yang buruk di tengah-tengah pandemi hari ini dan banyak hal yang kita tidak mengerti. Bukan? Terakhir Juni yang lalu, mama saya memberi kabar kalau adik laki-lakinya terkena COVID di Pekanbaru, di luar kota di Pekanbaru. Mama saya bercerita bahwa adiknya, itu berarti paman saya, berada dalam kondisi yang buruk karena COVID.
Dia sudah berada di rumah sakit. Saturasi oksigennya 77. Hari-hari itu dia bekerja di luar kota sendirian. Artinya, waktu dia terpapar COVID, dia dilarikan ke rumah sakit. Dia tidak berjumpa dengan istri dan keluarganya yang lain. Dia tidak melihat, tidak berjumpa siapapun. Dia di rumah sakit sendirian. Saturasi oksigen 77. Akhirnya sempat di treatment, oksigennya naik sampai ke 90. Mama kasih kabar, kita pikir puji Tuhan. Mama di Palembang, saya di Bandung. Saturasi naik 90, puji Tuhan. Tapi, keesokan harinya, akhir Juni, saya dapat pesan pendek dari Mama. Cucu sudah pergi. Cucu paman sudah pergi. Sendirian, gak ada seorang pun yang temani. Di hospital, tidak ada rumah duka. Langsung pemakaman. Saya tidak dekat dengan paman saya. Jarang sekali ketemu. 4 tahun, lebih dari 4 tahun gak ketemu. Kabar terakhir yang saya dengar, dia sudah gak ada. Karena COVID. Itu hal yang berat di tengah-tengah situasi hari ini. Sebagai pendeta, setiap hari saya menelpon, berbicara dengan orang yang terpapar COVID, keluarga COVID, atau mereka yang kehilangan anggota keluarga karena COVID. Beratnya situasi sangat terasa hari-hari ini. I feel frustrated, to be honest. Bahkan sebagai pendeta, saya merasa sangat frustrated. It's just so hard. Bahkan sebelum saya merecord message saya hari ini, di jalan, saya call dengan satu leader di Cornerstone yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Pagi-pagi. Setiap pagi kita mendengar berita tentang kematian, kedukaan. Seorang sahabat atau keluarga kita yang dalam situasi yang berat, membutuhkan donor plasma, dan banyak hal yang lain. Setiap hari kita melewati hal ini. Setiap hari, setiap setengah jam paling sedikit. Suara ambulan terdengar dari rumah kita. Kita merasa sangat frustasi. Saya tidak tahu dengan saudara, but I feel frustrated. Dalam situasi di tengah-tengah pandemi, dalam kesusahan, dalam pergumulan, mudah sekali mengaburkan kita dari realita Tuhan. Mudah sekali membuat kita hidup jadi terkotak-kotak. Kita tidak lagi tahu kabar yang ini, kita tidak lagi telepon orang-orang yang dekat dengan kita karena kita terlalu sibuk dengan stresnya kita sendiri. Dalam situasi kita tidak mampu melihat realita Tuhan, hikmat akan memberi ketenangan. Bahkan di tengah-tengah pencobaan. Dan hikmat kita kenal. Hikmat punya nama. Namanya adalah Yesus. Di akhir khotbah ini, saya ingin mengajak kita membaca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8 berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya berada dalam kesusahan, dalam penderitaan. Tetapi ini yang Yakobus tuliskan sebagai pesannya. Yakobus berkata demikian, saudara-saudaraku, artinya siapa? Orang Kristen, orang gereja murid Kristus di abad pertama. Dia berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kamu dalam pencobaan, tapi sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dunia nggak bisa lihat hal ini. Tapi harusnya kita bisa melihat karena kita melihat realita Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada pencobaan membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Yesus, bergantung penuh dengan doa kita, itu yang seharusnya terjadi. Dan kemudian kita tahu, ketekunan itu akan beroleh buah yang matang. Buah dari ketekunan, kebergantung, kelekatan kepada Tuhan, buahnya apa? Akan menyempurnakan kita, membuat kita menjadi utuh, membuat kita menjadi tidak kekurangan suatu apapun. Kenapa bisa nggak kekurangan suatu apapun di tengah-tengah situasi yang berat? Karena kita berjumpa dengan satu kebenaran. Christ is enough for me. Yesus cukup bagiku. Ayat berikutnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia minta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi. Langsung memberi.
pada siapa yang meminta hikmat. Ayat 6, hendaklah dia memintanya dengan iman. Minta hikmat, minta pengertian kepada Tuhan, minta kemampuan untuk realita Tuhan hari ini. Minta dengan iman, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mau bergantung kepada Tuhan tapi bergantung pada hal yang lain, gak akan tenang dalam hidupnya. Kristus akan memberi ketenangan. Hikmat memberi ketenangan bahkan di tengah pencobaan. Dalam galau, dalam bingung, dalam resah, mari panggil nama Yesus. Dalam sakit, dalam kesedihan, dalam kehilangan, minta Yesus menyatakan dirinya. Panggil nama Yesus. Minta hikmat, minta ketenangan pada Yesus. Karena Kristuslah yang memberikan kepada kita hikmat, iman, pengertian, ketenangan, shalom. Kalau sampai di sini sekarang kita mengerti kenapa kita memerlukan hikmat Tuhan bukan dan tidak bisa mengandalkan hikmat manusia. Kita sudah mengerti apa artinya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita sudah mengerti bahwa hikmat punya nama, namanya adalah Yesus. Dan kita sudah mengerti bagaimana hikmat sejati akan memberikan kepada kita shalom bahkan di dalam kesusahan, penderitaan, pandemi. Maka hari ini saya mengajak setiap kita untuk merendahkan diri kita. Mengakui betapa bodohnya kita seringkali mengabaikan firman Tuhan. Mengakui betapa bodohnya kita, betapa bebalnya kita seringkali mengabaikan Yesus dalam keseharian kita. Mari datang pada Yesus. Mari rendahkan dirimu. Datang pada Yesus. True wisdom will help us to see the gospel, the good news. We all need good news these days. Kita membutuhkan kabar baik hari ini. True wisdom will help us to see good news, the gospel of Jesus Christ. Bahwa Tuhan memegang kendali. Bahwa barang siapa percaya, dia tidak akan binasa. Pandemi tidak akan merenggut apapun dari kita. Realita Tuhan adalah bahwa situasi ini akan memberikan pada kita kedekatan, kelekatan untuk mengandalkan Yesus saja. Maka datang pada Yesus. Maka hari ini kita, Anda, Indonesia, perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita mengambil langkah pertama untuk bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Salomo mengerti satu hal. If you have wisdom, you have everything. Hari ini kita belajar lebih baik. Today we understand better. If you have Jesus, you have everything. Kita punya Yesus, kita punya segalanya. Kita akan bahkan punya shalom, bahkan dalam segala keadaan. Dalam situasi buruk hari ini sekalipun. Amin. Mari datang pada Yesus.